alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama tentu kita hormati dan banggakan Bapak dosen kita, yakni Bapak Profesor Dr. Hasan Asyari MA. Dan yang sama kita banggakan pemakalah pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Muhammad Solehin Pranoto dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah yang diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangkaian mencari ilmu dalam program mata kuliah Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasul, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tidak memperpanjang kalam, pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan selaku moderator. Yang pertama, sebelum mengawali daripada perkuliahan ini, hendaknya kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemakalah pada kesempatan hari ini adalah Bapak Muhammad Solehin Pranoto dengan judul Ulama Selebriti. Namun sebelum masuk daripada pemakalah hari ini, tentunya kita harapkan bersama kepada Bapak Profesor Dr. Hasan Asyari MA untuk menyampaikan atau memberikan wawasan ilmu perihal makalah minggu lalu dengan judul Kebangkitan Lembaga Formal dan Non-Formal yang disampaikan oleh Ibu Poziah minggu lalu. Tentunya pencerahan hari ini kita harapkan kepada Bapak Profesor Dr. Hasan Asyari. Setelah itu kita lanjutkan makalah Bapak Solehin Pranoto. Untuk itu kami berikan waktu kepada Bapak Profesor Hasan Asyari MA untuk menyampaikan makalah perihal pendidikan formal dan non formal. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Baik, Pak Zamiat, digabung aja saya komentarnya di belakang nanti ya. Nanti malah makalah ini nggak kebagian ya. Kasih siap, agak Pak, setengah jam sekurang-kurangnya untuk saya di belakang. Siap, Pak Profesor. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor. Selanjutnya pemakalah yakni Bapak Muhammad Solehin Pranoto dengan judul Ulama Selebriti. Kepada Bapak Solehin Pranoto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Hasan Asyari MA dan semua Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang ulama selebriti, persentuhan agama dan budaya populer. Memasuki abad ke-21, televisi menjadi tokoh utama bagi semua lapisan masyarakat, baik itu orang tua maupun muda, perempuan ataupun laki-laki hingga semua kalangan. Bahkan televisi selalu memperbaiki keterbatasan dalam masalah jarak, waktu, dan ruang. Diistilahkan sebagai window of the world, menjadi kenyataan dengan membawa seluruh dunia ke dalam rumah tangga tanpa mengenal kelas. Fenomena ulama selebritas ini hadir di tengah-tengah masyarakat merupakan hasil dari media, bukan realitas sebenarnya. Di mana televisi mengedepankan hiburan, sementara hiburan berkaitan dengan fungsi ekonomi. Terkadang orang yang hanya menguasai beberapa ayat dan mengucapkannya dengan agak fasih, apalagi dengan wajah yang ganteng, akan mudah menjadi ulama selebritas. Pengertian ulama
Kata ulama adalah jamak yang diambil dari kata alim, yang berarti orang yang faham, orang yang mengerti, orang yang mengetahui. Di Indonesia, kata ulama umumnya diartikan sebagai orang yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang keilmuan agama Islam. Menurut ensiklopedia dalam Islam, ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat. Salah satu peran sebagai kelompok terpelajar. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para mufasir, sahabat dan tabi'in yang memiliki ilmu dalam keislaman, merumuskan maksud ulama adalah Imam Mujahid berpendapat bahwa ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah. Malik bin Abbas menegaskan orang yang tidak takut kepada Allah bukanlah ulama. Hasan Basri berpendapat bahwa ulama adalah orang yang takut kepada Allah disebabkan perkara gaib, suka kepada setiap sesuatu yang disukai Allah dan menolak segala sesuatu yang dimurkainya. Al-Sobuni berpendapat bahwa ulama adalah orang yang rasa takutnya kepada Allah sangat mendalam disebabkan makrifatnya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa ulama adalah orang yang benar-benar makrifatnya kepada Allah, sehingga mereka takut kepadanya, dan jika makrifatnya sudah sangat dalam, maka sempurnalah takut kepada Allah. Said Qutb berpendapat bahwa ulama adalah orang yang senantiasa berpikir kritis akan kitab Al-Quran, sehingga mereka akan makrifat secara hakiki kepada Allah. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat bahwa ulama adalah orang yang menguasai segala hukum syara untuk menetapkan sah i'tikad maupun amal syariah lainnya. Sedangkan menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, secara naluri, ulama adalah orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat, serta takut ancaman Allah jika terjerumus ke dalamnya. Pengertian selebriti, kata selebriti dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu dari kata selebriti, berakar dari kata celebrate, yang artinya rayakan, merayakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3, selebriti merupakan kata tak baku, karena pada umumnya kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yang berakhiran ti, diserap ke dalam bahasa Indonesia berubah menjadi tas. Seperti kata quality menjadi kualitas, identity menjadi identitas, university menjadi universitas, dan termasuk kata celebrity menjadi selebritas. Selebritas diartikan sebagai orang yang terkenal atau masyhur. Setiap gerak langkahnya selebritas tak pernah luput dari sorotan media massa. Ada sebagian selebritas menjadi populer karena prestasi dan kiprahnya. Ada pula selebritas yang populer karena kontroversi kehidupannya. Karir yang sukses dalam bidang olahraga, hiburan juga berkaitan status sebagai selebritas. Sedangkan tokoh politik dan tokoh agama seringkali menjadi selebritas atau selebritas merambah ke dunia politik dan keagamaan. Orang-orang tersebut juga menjadi selebritas karena perhatian media massa tertuju pada gaya hidup, kekayaan, atau tindakan kontroversi seseorang. Latar belakang sosiologi fenomena ulama selebritas, selebriti. Pada abad 21 ini, media berperan sebagai sarana utama masyarakat modern untuk mengenal dunia, termasuk agama. Bersamaan dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi serta media massa. Kehadirannya dalam kehidupan sosial merubah budaya lokal bergerak ke arah budaya global yang berasas media. Kelompok-kelompok sosial digantikan oleh tokoh yang berperan sebagai selebritas instan di ranah hiburan massa dan media populer.
Melalui televisi, ustadz atau ulama selebritas menggeser ulama tradisional hadir dalam lingkungan keluarga. Masyarakat menyampaikan tentang keutamaan moral, cinta berkenaan dengan surga dan neraka dengan cara how to dalam pancaran lampu kamera. Kapitalisme global merubah dunia menjadi sebuah tempat pertunjukan kehidupan. Tempat segala hal yang berada di dunia menjadi bentuk komoditas. Ketika semuanya telah menjadi komoditas, masyarakat kapitalis global mengeksploitasi dan mengkomodifikasi segala sumber daya dan konsumsi produk-produknya dalam titik kemajuan. Semua hal yang berkaitan dengan komoditas merupakan suatu benda sebagai barang dagangan. Bahkan semua aspek kehidupan manusia ke dalam fetish. Sehingga memungkinkan berkembangnya materialisme dalam kehidupan masyarakat modern. Fenomena komodifikasi agama tidak dapat dinilai dari lingkup nilai agamanya. Namun motif-motif ekonomi dari penjual dan pembeli yang kabur menjadi hal yang dominan. Karena ketika agama dikomodifikasikan, hal ini akan mereduksi nilai agama tersebut. Sehingga agama hanya ada dalam bentuk simbolis. Komodifikasi agama di ruang publik seperti menggunakan jasa selebritas dalam mempromosikan suatu produk atau layanan jasa. Status ulama selebritas sendiri berasal dari realitas media untuk mendapatkan pengakuan publik. Sehingga didapatkan tujuannya dari media yaitu keuntungan pasar dan ekonomi. Bukan hanya medis saja, ulama selebritas juga mendapat keuntungan di samping memiliki manajer. Adapun industri media terdiri dari tim kreatif, tim penataan acara sebelum akhir, ulama selebritas presentasi di hadapan publik yang menghasilkan daya penonton maupun penggemar. Bentuk-bentuk kegiatan utamanya diantaranya adalah penggerak dakwah remaja, yaitu Gerakan Pemuda Hijrah yang didirikan oleh Ustadz Hanan At-Taqi, adalah Gerakan Pemuda Hijrah yang terbentuk pada tahun 2015. Gerakan ini terbentuk dari kegelisahan Ustadz Hanan At-Taqi yang merasakan bahwa dakwah di Indonesia kurang progresif atau jalan di tempat, terlebih untuk kalangan muda. Selama ini dakwah terjebak dalam kegiatan di mana para jamaahnya memang sudah hijrah sejak lama. Strategi dakwah yang dilakukan Ustadz Hanan At-Taqi adalah dengan memanfaatkan global connection. Sistem ini merupakan salah satu alternatif untuk dijadikan sebagai media berdakwah. Kemudian konseling keluarga, curhat dong mah, yaitu oleh Ustazah Mamah Dedeh yang memiliki nama asli Dedeh Rosidah. Beliau adalah penceramah yang sering muncul di televisi, terutama di stasiun televisi Indosiar. Program siaran keagamannya dapat disaksikan masyarakat berbagai kalangan di pagi hari. Penyajian program Mama Dedeh menyuguhkan siraman rohani, tetapi terkadang bersifat informatif diselingi dengan hiburan yang bertemakan seputar urusan keluarga. Tidak hanya itu, busana muslim yang dikenakan merupakan merek berpakaian tertentu yang sedang tren, sehingga menjadi mitos baru dalam mempresentasikan kesalehan. Kemudian manajemen kalbu, yaitu manajemen kolbu, yaitu oleh Agim atau Abdullah Gimnastiar yang mendirikan konsep manajemen kolbu. Kiprahnya sebagai ustadz selebritas telah menorehkan sejarah penting tentang alternatif dakwah yang tepat di tengah masyarakat. Agim menjadi populer karena cara berdakwahnya yang membahas hal sederhana, ringan, aplikatif, dan mulai dikenal masyarakat. Tema yang diangkat mengenai penataan hati. Kemudian Yusuf Mansur dengan ekonomi dan bisnis Islamnya.
Seorang ustadz yang pernah dikenal dengan layanan SMS Kun Fayakun dengan tagline kuburkan dan selesaikan semua masalah secara instan bersama Yusuf Mansur. Kemudian produk yang dihasilkan oleh Yusuf Mansur yang paling terkenal adalah PayTrend. Bisnis yang sedang ramai untuk mencari keuntungan. Karena seorang pebisnis, beliau sangat digemari di kalangan eksekutif. Kemudian Felix Yau ya, saya lanjutkan. Motivator hidup sukses dengan syar'i oleh Ustadz Felix Yau, pendakwah Islam yang lebih memilih dipanggil motivator daripada Ustadz. Ia adalah seorang mu'alaf beberapa tahun yang lalu yang banyak menulis buku dan medsos, terutama Twitter dan fanpage Facebook dengan kata-kata indah yang bernada motivasi. Felix pun sering mempropagandakan hidup sukses dengan syar'i. Ada perbedaan antara ulama selebritas dan konvensional. Ain Najaf menyebutkan bahwa identitas ulama konvensional itu memiliki 6 tugas, yaitu intelektual, ia mengembangkan berbagai pemikiran dengan mendirikan majelis ilmu, pesantren, dan bermanfaat bagi manusia yang meliputi penjelasannya dalam kitab-kitab atau keilmuan Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan lain-lain. Kemudian tugas bimbingan keagamaan ya harus menjadi rujukan dalam menjelaskan halal haram, mengeluarkan fatwa, dan banyak lagi yang berkenaan dengan hukum-hukum Islam. Seorang ulama juga mempunyai tugas komunikasi dengan umat, tugas menegakkan syiar Islam, tugas mempertahankan hak-hak umat, tugas berjuang melawan musuh Islam dan mukminin. Peran dan fungsi ulama dilihat dari sisi strategis. Keberadaan ulama konvensional merupakan pertama pewaris para nabi, yaitu pemelihara dan menjaga warisan para nabi. Ya, ini dalam risalahnya konteks ini adalah menjaga isi Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ulama juga sebagai pembimbing, pembina, dan penjaga umat. Yang ketiga, ulama adalah pengontrol penguasa. Peran dan fungsi ini hanya bisa berjalan jika ulama mampu memahami konstelasi politik global dan regional. Keempat, ulama adalah sumber ilmu, yaitu seorang yang faqih dalam masalah halal haram, dan sebagai rujukan dan tempat menimba ilmu sekaligus guru yang bertugas membina umat. Ulama selebriti dan pembentukan budaya keagamaan. Seorang tokoh agama yang tampil dalam sebuah acara hiburan melakukan dakwah tetapi dengan pola yang berbeda. Menurut Heidegger, apa yang terjadi dalam masyarakat sekarang tidak lain hanya sebuah citraan. Perkembangan kehidupan manusia di dunia ini berubah wujud menjadi citraan, terutama media yang telah mengubah cara pandang dunia dan kita sendiri. Seperti media televisi yang telah mengambil alih fungsi kehidupan agar kita mengikuti alur realitas media. Produk yang dihasilkan oleh ulama selebritas adalah wujud dari Islam populer di media massa. Perkembangan media di sini telah mengubah cara hidup manusia modern dalam keberagamaan. Isi media juga merupakan hasil rancangan yang dilakukan oleh tim kreatif dalam mengkonstruksikan realitas. Akhirnya media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambar yang dihasilkan. Kesimpulannya, pada makalah ini bahwa munculnya ustadz selebritas dalam khazanah ekspresi Islam Indonesia kontemporer merupakan salah satu contoh perkembangan di dunia teknologi dan informasi sebagai produk modernitas.
Fenomena ini tidak hanya menunjukkan bahwa Islam telah mengalami perkembangan dan memperkenalkan tokoh-tokoh penceramah baru, tetapi sebagai bentuk ekspresi keagamaan yang memiliki kekuatan dan potensi pasar yang cukup menjanjikan. Fenomena tersebut merupakan salah satu bentuk komodifikasi agama, di mana simbol-simbol dan nilai agama yang bermaksud untuk dikomersialisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Produk-produk yang dihasilkan oleh ulama selebritas adalah wujud dari Islam populer di media massa. Perkembangan media di sini telah mengubah cara hidup manusia modern dalam keberagamaan. Isi media juga merupakan hasil rancangan. Akhirnya media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambar yang dihasilkan. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan pada makalah ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Solihin Pranoto yang sudah menyampaikan makalah di hadapan kita bersama. Tentunya dalam hal kesempatan ini masuklah ke pembanding, yakni Bapak Eka Isnaldi. Kepada Bapak, waktu dan tempat. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Hasan Asyari MA sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, dan yang saya sayangi kawan-kawan seperjuangan mahasiswa program doktor. Baik, di sini saya sebagai pembanding makalah yang berjudul Ulama Selebritis. Saya akan bacakan bandingan saya, yaitu ada 6 poin. Kalau saya lihat bahwa ulama sejatinya adalah pewaris Nabi yang melanjutkan fungsi para Nabi, menjunjung, menunjukkan dan mengingatkan dan memastikan umat dalam jalur yang benar dan diridhoi, karena menjadi ulama merupakan mempunyai persyaratan sejumlah hal, dan sebagaimana yang telah dijelaskan kemarin di makalah Pak Turham bahwa ulama adalah ada pengertiannya di situ, jadi itu yang dikatakan dengan ulama. Sedangkan ulama selebritis tampaknya hari ini didorong muncul dengan penggunaan media seperti media elektronik, TV, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, yang menyediakan tentang aplikasi atau bagian dakwah Islam. Di satu sisi juga kita lihat potensi bisnisnya sangat besar. Ada yang di YouTube, ada yang di Instagram. Jadi potensi itu sangat besar nilai bisnisnya. Dari sisi lain, cara media mengelola dakwah tidak selalu sejalan. Tidak selalu sejalan itu dengan kondisi ulama konvensional, ulama terdahulu. Misalnya kalau ulama terdahulu, para kiai dan orang yang berilmu tinggi tidak pernah mempromosikan diri. Kalau ulama dahulu nggak pernah mempromosikan diri bahwa dia ulama. Tapi mereka itu berprinsip yang berilmu itu akan didatangi. Jadi adab itu adalah ilmu agama. Jadi lebih tinggi adab daripada ilmu. Artinya ulama dahulu itu nggak mau dia dipromosikan, tapi didatangi. Kita belajar sama mereka. Di tahun 2000-an bahwa kita tahu era reformasi memberi ruang bagi para ulama untuk ulama yang sebagian tidak memiliki kualifikasi tapi pintar memanfaatkan momentum informasi, lalu melalui kolaborasi menjadikan media yang sangat terkenal jadi populer, seperti ulama selebritis. Kita tahu bahwa di tahun 2012 kemarin Menteri Agama pernah mengucapkan, misalnya di iklan televisi kita lihat, bulan Ramadan adalah bulan berkah dan bulan ampunan yang seharusnya diisi dengan tadarus.
ini harus diperkuat dengan tayangan televisi yang bernuansa Islam, bukan menampilkan Shopee Pay, Tokopedia yang sembari mengakibatkan pendangkalan terhadap agama yang masih masif. Jadi kita dijauhkan dari agama, tayangan-tayangan televisinya. Begitu juga kita lihat bahwa sejarah perkembangan di televisi, kita lihat fenomena ulama yang populer. Misalnya hari ini kita lihat itu ada UHA ya, Ustadz Adi Hidayat, atau UAS ya kan, Ustadz Abdul Somad. Sangat fasih tentang Al-Quran dan hadis, mempunyai kualitas agamanya yang bagus, medsosnya juga bagus. Saya percaya jika semakin banyak ulama yang macam ini tampil, maka kualitas ulama yang tidak berkualitas itu akan tergeser, akan terseleksi. Misalnya yang kita lihat itu ada jamaah, maka ulama-ulama yang kayak gitu akan tergeser dengan adanya orang-orang seperti UAS, Adi Hidayat. Jadi akan terseleksi oleh alam. Berikutnya kita lihat selebritis itu merelakan diri masuk ke dunia hiburan. Misalnya kalau kita kalau Ustadz Somad itu naik moge ya, kereta besar itu ya kan, maka muncul kritikan apakah profil ulama sesuai dengan gaya hidup selebritis, naik mobil besar, naik kereta besar, atau sesuai enggak? Mengapa? Bahkan kita tahu bahwa kereta besar atau simbol kemewahan itu menjadi simbol yang mubazir karena tidak cocok dengan definisi ulama yang kita ketahui. Tapi di kalangan selebritis itu merupakan hal yang wajar. Kalau di kalangan selebritis itu hal yang wajar karena kita lihat misalnya dulu pernah kita lihat itu ada ustadz yang kecelakaan ya dengan kereta besar, Ustadz Jepri Al-Bukhari yang kecelakaan. Apakah itu identik dengan ulama atau kita lihat tadi dipaparkan Pak Solihin ada manajemen kalbu A'agim juga pernah promosi dengan helikopternya. Nah, apakah itu yang dikatakan dengan ulama atau selebritis? Berikutnya yang terakhir, poin yang saya apakan yaitu poin yang keenam, yaitu tidak ada yang salah jika kita mau terkenal itu dengan usaha kita, dari akibat dari usaha kita sendiri. Tapi bukan terkenal itu menjadi tujuan. Misalnya kalau kita lihat tujuannya terkenal, misalnya ada ulama-ulama selebritis yang sekarang pura-pura padahal dia hanya menguasai beberapa ayat hadis, dia tujuannya untuk terkenal. Misalnya ada cirinya, misalnya Mama Dede, ya kan? Bagaimana ciri-ciri Mama Dede yang membuat terkenal? Dengan mengisi acara di Indosiar, tapi terkenallah dengan keilmuan seperti yang kita ketahui, misalnya Quraish Shihab itu pintar, terkenal dengan ilmunya, atau Ajumardi Ajrah terkenal dengan pengetahuannya, Komarudin Hidayat, dan lain sebagainya. Orang yang terkenal berdasarkan keilmuannya, bukan terkenal lalu dianggap ulama. Jadi saran saya bahwa kalaulah kita mau terkenal, ya sesuailah dengan keilmuan yang kita miliki. Jangan membawa label ulamanya supaya terkenal. Nah, itu bandingan dari saya. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Pak Jami'an. Baik, terima kasih Bapak Eka Isnaldi yang sudah memberikan bandingan daripada makalah Bapak Muhammad Solihin Pranoto. Tentunya saya kembalikan kepada Bapak pemakalah, Bapak Muhammad Solihin Pranoto tentang bandingannya.
Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator dan Bapak Pembanding, Pak Eka. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh pembanding banyak yang ada di dalam makalah, sehingga nanti sedikitnya akan saya tambahkan juga itu poin-poin yang seperti saya tambahkan. Terima kasih Pak Jamiat. Pak Jamiat. Ya loh, ya. Baik. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Solehin Pranoto. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk sesi ini kita hanya berikan satu penanya karena banyak materi-materi nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor kita. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan yang ingin bertanya atau memberikan tambahan masukan perihal makalah Bapak Solihin Pranoto. Pak Jamiat. Baik, Bapak Turham, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, penghormatan kami kepada Bapak Profesor Dr. Hasan Asyari sebagai pengampu mata kuliah ini, kemudian teman-teman semua. Saya cuma sedikit melihat dari makalah yang disampaikan oleh Pak Muhammad Solihin, di mana saya belum menemukan tadi, artinya yang disampaikan tadi lebih banyak ke ulama dan selebritinya. Namun persentuhan antara agama dan budaya pada pengetahuan atau kemampuan ulama itu sendiri sepertinya belum ditemukan di dalam belum ada dibahas di dalam makalahnya tadi. Untuk itu saya pikir dalam ulama selebritis ini mungkin ulamanya itu karena budayanya ya atau dalam bahasa lain menjadi terkenalnya ulama itu karena kontroversi, karena kedekatan dengan media atau pengetahuan yang dia miliki dan lain-lainnya gitu. Jadi mungkin pandangan Pak Muhammad Solihin bagaimana dengan hal itu. Jadi keterkenalan ulamanya atau ulama selebritinya itu karena kemampuan pengetahuannya atau hanya kedekatan dengan media gitu. Itu saja Pak Muhammad Solihin. Saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Zamir Subari. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Turham. Langsung saja ditanggapi Pak Muhammad Solihin Pranoto perihal pertanyaan daripada Bapak Turham. Ya, terima kasih pada Pak Turham. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa yang dipertanyakan oleh Pak Turham. Jadi dalam makalah itu sebetulnya ada saya jelaskan di halaman 23. Saya sedikit mengulas tentang persentuhan agama dan budaya. Jadi begini, Pak. Budaya populer saat ini yaitu bermediakan dengan televisi, salah satunya televisi, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Itu budaya populer saat ini. Jadi kecenderungan milenial ini yaitu semua dari anak yang berusia yang sudah bisa memegang gadget
dia sudah terbiasa dengan YouTube dan lain sebagainya. Bahkan untuk mendiamkan anak itu dengan YouTube. Kebanyakan anak-anak demikian kan. Ketika kita punya kesibukan daripada rewel, maka kita berikan gadget kita kepada anak untuk kita setel, walaupun dalam siaran YouTube itu, entah itu YouTube yang berkenaan dengan nyanyi-nyanyi anak-anak, ataupun permainan anak-anak. Nah, itu budaya populer yang sekarang sedang marak. Nah, kemudian hubungannya dengan agama, jadi para pejuang kapitalis itu memandang bahwa modernitas itu sangat identik dengan hukum keuntungan. Sehingga apapun yang bisa menjadi komoditi, menjadi komoditas, sesuatu apapun yang bisa didagangkan, maka itu menjadi prospek atau peluang untuk mendapat keuntungan. Nah, dalam hal ini, mereka memandang bahwa dari sisi agama, bahwa di Indonesia ini sedang sangat, atau mayoritasnya itu adalah orang yang beragama Islam. Nah, maka pasar terbanyak itu adalah umat Islam. Sehingga para perancang kemudian berpikir bagaimana mendapat keuntungan dari pasar yang terbanyak itu, yaitu umat Muslim. Salah satunya dengan memasukinya dari agama Islam. Kemudian terjadilah komodifikasi agama, yaitu agama dijadikan sebagai barang komoditas, yaitu sebuah barang yang layak untuk mendapat keuntungan, yaitu salah satunya dengan ceramah, berdakwah, dan lain sebagainya. Nah, dengan cara ini, maka persentuhan agama yaitu melalui sosoknya sebuah penceramah, seorang penceramah atau ustadz atau ulama, mereka memunculkan dengan tampilan yang layaknya selebritas, ya, layaknya artis. Dengan demikian itu mempunyai daya tarik sehingga masyarakat Muslim itu menjadi tertarik mengikuti dagangan tersebut melalui televisi. Nah, jadi hubungannya sentuhan agama dan budaya populer, yaitu agama yang disisipi dengan budaya populer, yaitu melalui YouTube juga bisa, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat itu sangat mudah untuk menemui, mendapatkan ulama-ulama selebritis ini, yang padahal itu merupakan bagian dari barang dagangan para perancang kapitalis itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Zamiat. Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak Turham AG atas jawaban Bapak Muhammad Solihin Pranoto? Bapak Turham. Oke, terima kasih jawaban. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita berikan satu penanya lagi, karena memang ini makalahnya ini seru ya, ulama selebriti. Bapak Ibu, dari perihal perwakilan daripada Ibu. Oh baik, Bapak Bahtiar Siregar. Baik, Bang Zamiat Subari. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat tertarik dengan judul kita pada kali ini, yaitu ulama selebriti atau persentuhan agama dengan budaya populer. Saya melihat daripada isi makalah Bang Muhammad Solihin sudah mencantumkan beberapa nama tokoh ustadz kita di dalam makalah ini yang populer pada saat ini. Saya ingin bertanya terkait dengan timbulnya ulama-ulama selebriti pada saat ini menimbulkan dua fenomena di masyarakat. Yang pertama adalah
ada di masyarakat itu kehilangan sosok ulama tawadu, ya, ulama tawadu yang mungkin dulu kita tahu bahwa ulama tawadu ini dari sisi penampilan, dari sisi bawaannya yang cukup sederhana, sehingga dapat memberikan nilai-nilai kesederhanaan kepada kita hingga hidup dengan apa adanya, seperti itu. Dan sekarang ini timbul ulama selebriti menunjukkan dua hal. Yang pertama mungkin penampilan, yang kedua adalah kemewahan juga sudah mulai nampak dalam ulama selebriti ini. Dan kita tahu bahwa salah satu tujuan daripada datangnya para ulama kita, datangnya para cendekiawan muslim kita adalah untuk membentuk pola pikir dan juga peradaban, terutama akhlak yang baik. Maka di satu sisi kita melihat bahwa hilangnya sifat tawadu seperti nampak yang pada saat ini di antara ulama-ulama selebriti, sehingga membingungkan kepada masyarakat yang mana sih yang benar itu, gitu kan. Bahkan saat ini banyak para ustadz kita lihat yang penampilannya juga seperti anak-anak muda sekarang, gitu kan. Bagaimana pengaruh ulama selebriti ini kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat awam lah kita. Satu, yang kedua adalah bagaimana pengaruh ulama selebriti ini juga kepada para remaja atau pemuda-pemudi kita dalam menanggapi hal terkait dengan penampilan dan juga ilmu yang mereka miliki, gitu. Terkadang para ustadz kita sekarang sudah fenomena, ya, pandai mengaji sedikit, pandai ilmu sedikit, sudah populer dengan adanya media-media yang sangat membantu pada saat ini dan bisa dijadikan sebagai contoh, gitu. Padahal kalau kita melihat dari sisi yang lain belum tentu seperti itu. Mungkin begitu, Bang Zamia Subari, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Bahtiar Siregar yang sudah memberikan pertanyaan untuk Bapak Muhammad Sholihin Pranoto. Dipersilahkan untuk menjawabnya. Ya, terima kasih kepada Pak Bahtiar yang telah memberikan pertanyaan yang super sekali. Dalam hal ini, saya mencermati bahwa pengaruh ulama selebriti ini sangat besar. Karena itu juga berpengaruh dengan perkembangan zaman. Apalagi di level remaja, maka sangat sulit kita mendapatkan anak-anak remaja yang buta terhadap gadget. Maka pengaruh ulama selebriti ini sangat besar untuk dicari tahu. Namun saya memandang tetap ada plus minusnya. Pertama, di satu sisi dengan adanya ulama selebritis itu, masyarakat dengan mudah mempelajari Islam, yaitu bisa dicari melalui program televisi yang disuguhkan, atau mudah dengan kita lihat aja media online atau dari YouTube misalkan. Nah, pertama mempermudah. Kemudian masyarakat juga yang memiliki keterbatasan dalam masalah jarak, artinya ketika masyarakat itu mengagumi sosok A.A. Gym ataupun Yusuf Mansur atau Mama Dede, mereka dengan mudah tidak harus ke Bandung, tidak harus ke Jakarta, tapi dengan YouTube mereka sudah bisa. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot untuk menghadiri pengajian Mama Dedeh dan A.A. Gym atau Yusuf Mansur itu ke sana. Sehingga
adanya ulama selebriti semakin memudahkan masyarakat untuk tidak keluar rumah. Namun satu sisi, akhirnya masyarakat tidak atau lupa bahwa ternyata di dalam taklim muta'alim atau dalam belajar, dalam pendidikan itu juga mempunyai adab atau etika. Sehingga ketika mereka mendengarkan pengajian bisa saja sambil masak, bisa sambil nyuci, yang penting TV-nya dihidupkan. Nah, maka dalam hal ini ada budaya yang bergeser. Adab yang tadinya ketika ulama konvensional yang kita harus menghadiri pengajiannya di sebuah majelis ataupun di masjid atau di pesantren, nah, ini hilang budaya itu. Jadi seolah-olah mengabaikan adab dalam fenomena ulama selebriti ini. Kemudian pengaruh ulama selebriti terhadap remaja, satu sisi ada baiknya, karena remaja mempunyai tuntunan juga, walaupun mereka mengaksesnya dari YouTube dan media online lainnya. Paling tidak itu lebih baik daripada mereka yang kecenderungannya hanya main game. Nah, hanya saja budaya itu juga semakin tidak paham bagaimana cara mengaji, bisa sambil golek-golek dan lain sebagainya, yang mereka tidak mengetahui secara konvensional itu bagaimana cara adab terhadap kiai, terhadap ustadz yang pada umumnya seperti zaman-zaman sebelumnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Bahtiar. Saya kembalikan Pak Jamiat. Baik, terima kasih Pak Solihin Pranoto. Bagaimana Bapak Bahtiar perihal jawaban Pak Solihin? Baik, Bang Zamiat. Baik, tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sudahi untuk penanya dan pembanding. Masuklah kepada Bapak Profesor kita, Bapak Profesor Dr. Hasan Asyari MA, untuk memberikan wawasan kepada kita perihal tentang ulama selebriti dan pendidikan formal dan non formal. Kepada Bapak disilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah baca notulensi diskusi kita dari pekan yang lalu. Saya lihat tidak banyak yang tersisa di sini. Ada komentar, pertanyaan yang jawabannya sesungguhnya ada di dalam makalah. Ada permintaan Pak Abbas supaya masukkan majelis taklim dari zaman Rasulullah. Ini di luar konteks. Silabus kita spesifik mengatakan yang kita bahas itu tidak termasuk zaman klasik. Jadi tidak berarti bahwa itu nggak menarik ya. Itu menarik, tapi memang tidak bagian dari perkuliahan ini gitu. Boleh saja kalau mau dibuat makalah, tapi jangan dibawa ke kelas ini. Nanti malah makalahnya saya anggap salah itu. Saya terbiasa bekerja dengan sistem. Jadi kalau Anda nggak ikuti sistem itu tidak benar menurut saya. Makalah Pak Solihin ini kan terlalu tebal kan, sampai 30 halaman. Seingat saya Silabi meminta itu antara 15 sampai 20 halaman gitu ya. Nah, itu mubazir namanya itu kan. Termasuk makalah pun nggak boleh mubazir gitu kan. Nah, itu persoalannya di situ itu. Cuman saya nggak tahu. Ini juga Pak Abbas ya. Kalau di luar konteks makalah dan perkuliahan formal kita, Anda tertarik dengan majelis taklim mulai dari zaman Rasul, saya kira itu bagus sekali gitu ya. Kemudian, kenapa didominasi ibu-ibu? Saya yakin sudah dijawab Bu Fauzia lah, karena pemakalahnya ibu-ibu gitu ya. Kemudian ada komentar Pak Syafi'i, memang sudah begitu. Kalau majelis taklim itu non formal banyak ibu-ibu. Lalu kalau yang formal, kuliah S3 formal itu lebih banyak bapak-bapak.
secara kajian sejarah tak ada masalah di situ, tapi secara kajian yang lain itu bagian dari masalah umat Islam. Nah, jika Anda masih berpaham bahwa Islam itu memperlakukan perempuan dan laki-laki itu sama dalam konteks pendidikan, maka berarti masalah pendidikan kita masih bermasalah gitu kan. Mestinya kan kalau jumlah penduduk lebih banyak perempuan, maka di kelas-kelas kita baik formal maupun informal, non formal tentu juga harus terrefleksi statistik itu. Itu satu persoalan sendiri yang boleh boleh diteliti gitu ya. Saya kira kalau ada orang yang masih bingung mencari judul disertasi, itu bisa jadi disertasi dokter dan perempuan gitu. Apalah judulnya nantilah dipikirkan. Tapi istilahnya itu fenomenanya itu kok kayaknya mau jadi dokter itu lebih cocok laki-laki, itu fenomena ya, bukan kebenaran ya. Kira-kira begitu gitu ya. Dan katanya kalau jadi perempuan itu lebih susah untuk menjadi dokter, lebih susah menjadi profesor dan begitu ya kan. Beberapa dari Anda ini kan dosen di perguruan tinggi ya, Bu Fauzia, Bu Is, gitu kan, dosen. Bagaimana ini menjumpakan idealisme Islam kan gitu ya, yang memuliakan perempuan dengan realitas historis. Menurut saya ada disertasi tersembunyi di situ satu ya kan. Nah, silakanlah kalau ada yang tertarik. Bu Fauzia kalau nggak salah berlatar belakang psikologi, mungkin itu membantu untuk memahami realitas itu ya. Kalau ada kawan-kawan yang belum azam dengan penelitian, nggak usah neliti jauh-jauh kali lah gitu ya kan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Al-Qur'an kan. Dalam diri kita pun banyak masalah kok, akademik maupun non akademik. Nah, saya kalau ada orang bingung Pak mau nulis apa gitu, saya bingung lihat orang yang kayak gitu itu. Kok bisa bingung nyari judul disertasi? Begini bangsa banyaknya masalah, umat banyaknya masalah. Nyari satu judul disertasi bingung. Itu perlu diteliti. Jangan-jangan bakatnya memang cuma untuk bingung gitu ya kan? Nggak bakat menulis, nggak bakat jadi penceramah, nggak bakat bertengkar, nggak bakat jadi tentara. Telah diteliti Bu Fauzia, satu-satunya bakatnya memang itu cuma itu untuk bingung gitu ya. Nanti kalau dia jadi dokter pun tetap nanti dia dokter bingung. Sertifikasi saya tidak mengikuti apakah konteksnya ini kemarin sertifikasi seperti sertifikasi pendidik di dunia formal atau ini respon terhadap sertifikasi penceramah gitu ya. Tapi saya begini, sertifikasi itu saya dukung, tapi dalam arti substansi ya, yakni sertifikat itu kan mewakili satu pencapaian dan satu kualifikasi tertentu. Jadi ketika saya katakan saya mendukung sertifikasi penceramah, artinya itu saya mendukung bahwa orang baru boleh ceramah jika dia punya kualifikasi tertentu untuk ceramah. Nah, tadi kan di makalah Pak Solihin katanya orang ngerti 1-2 ayat lalu dipoles dengan macam-macam pendekatan, lalu diceramahinya kita gitu kan. Nah, saya terus terang kalau menurut saya kalau Anda sudah lulus S2, ya jangan dengar ceramah TV lah. Kecuali tadi beberapa yang sudah disebutkan, siapa tadi yang menyebutkan itu, Pak Bakhtiar atau siapa gitu kan. Ya, Quraish Shihab, Azumardi Azra, Komarudin Hidayat gitu ya, Nasruddin Umar, bolehlah. Tapi kalau yang seleb-seleb itu masih Anda dengarkan, itu menghina intelektualitas Anda itu. Iya, betul. Nah, saya nggak pernah mau itu nonton itu. Bagi saya berdosa menonton itu, ya kan? Masa saya sekolah sudah berpuluh tahun membaca buku agama cukup banyak, kok dengar Mama Dede dengan tanpa mengurangi bahwa itu bermanfaat bagi orang, ya kan? Saya tidak bermaksud mengatakan itu nol manfaatnya, tidak juga begitu. Tapi kalau bagi saya, sorry lah, saya nggak mau berguru agama dari Ustadz Maulana gitu kan. Nah, kalau itu mau kedengaran sombong ya silakan aja lah, tak ada persoalan bagi saya itu ya kan. Nah, itu karena itu tadi. Jadi saya kira jika ada mekanisme sertifikasi yang elegan, ini bisa nanti menghambat orang yang mau jadi selebriti saja gitu kan. Tapi diambilnya
jalur ulama gitu kan, diambilnya jalur ustadz, tapi sebetulnya tujuan dia hanya untuk menjadi terkenal. Mengapa sekarang ini itu bisa? Tidak ada proses, nah kan, tidak ada proses yang disepakati oleh umat dan juga pengambil kebijakan bagaimana menata itu. Kalau Anda nyebrang ke Malaysia saja gitu ya, berenang dari Tanjung Balai misalnya gitu kan, sampai ke Sabah gitu ya, sampai di sana Anda mau ceramah itu nggak sembarangan ceramah di Malaysia, nggak jauh-jauh. Di sana itu ada aturan yang sangat ketat, siapa yang boleh ceramah, siapa yang tidak boleh ceramah. Nah, itu dekat aja gitu. Nah, itu sebabnya, mohon maaf ya, keliaran pemahaman agama, bukan pengkajian ya. Kalau pengkajian itu kan di kampus ya, itu di kalangan-kalangan intelektual. Keliaran pemahaman agama itu jauh bedanya di kampung kita di Indonesia dengan di negeri tetangga kita di Brunei atau di Malaysia. Karena mereka itu sudah menerapkan mekanisme itu. Nah, jadi di sana itu ada mekanismenya. Mendirikan masjid pun nggak sembarangan kalau di Brunei dan di Malaysia. Kalau nggak ada izin sultan, izin raja kalau di Malaysia itu nggak boleh mendirikan masjid. Nah, di tempat kita kan semua orang boleh mendirikan masjid. Satu sisi ya tentu baguslah mendirikan masjid ya, tapi ketika tidak ditata dengan benar, kebaikan pun dapat merusak dalam arti sosiologis. Nah, kan gitu kan, kebaikan pun dapat merusak jika dia tidak tertata. Saya kira ada ucapan Sayyidina Ali yang bagus itu kan, kebaikan yang tidak tertata dapat dikalahkan oleh keburukan yang tertata gitu kan. Jadi Anda bukan asal baik kita ini kan, baik dan kemudian tertata. Nah, jadi baik substansinya, baik juga penataannya, barulah kita bisa berharap merubah masyarakat. Kemudian majelis taklim dan politik ya, sebetulnya politik itu sehat ya dan diajarkan dalam agama kita ya. Yang jadi persoalan itu adalah lagi-lagi soal substansi. Seringkali majelis taklim itu dijebak oleh politik partisan. Politik partisan itu merujuk ke ideologi partai, bukan ideologi Islam. Nah, ya kan gitu kan? Dikooptasi oleh partai. Partai A misalnya nanti membagi-bagi macam-macam peralatan masjid, peralatan majelis taklim. Lalu kemudian peserta majelis taklim itu 1.000-2.000 orang nggak ngerti sebetulnya apa ideologi partai yang memberikan itu, tapi disederhanakanlah itu menjadi pilihan ketika pergi ke ruang pemilihan gitu kan, ketika ke ruang pencoblosan pemilihan. Maka kemudian kita memilih partai-partai yang ideologinya itu tidak terkait dengan ideologi Islam. Tidak juga bisa kita katakan misalnya kalau partai itu menggunakan tagline atau bendera Islam, maka dia otomatis baik gitu ya. Tapi setidaknya kan dalam konstelasi politik, saya kira kepatutannya adalah bahwa orang Islam memilih partai-partai berbasis Islam. Meskipun dia juga bisa salah, kan kira-kira gitu. Ini kita bisa diseberangkan kemana-mana gitu kan, melalui mekanisme majelis taklim. Nah, disinilah saya kira nanti pertemuan antara ustadz atau ulama-ulama selebritas itu dengan majelis taklim. Ini sebetulnya fenomena ini saling saling melengkapi gitu ya, saling berjalin berkelindan kata orang Melayu antara majelis taklim dan ulama selebritas itu. Tapi ada satu hal yang menurut hemat saya ini di catatan ini pemakalah kita pekan lalu itu mengaku kekurangan data ya tentang majelis taklim. Saya kira itu keluhan yang bisa kita pahami lah ya. Tapi kenapa kurang data? Karena orang yang pandai membuat data tidak membuat data. Ya, siapa yang pandai itu ya Bu Fauziah. Anda jangan bilang datanya nggak ada. Anda lah yang harus membuat data itu. Kalau perspektif saya begitu. Kalau ketua-ketua majelis taklim itu, manalah pula diharapkan dia bisa membuat data itu, kan? Ustadz-ustadz kita itu. Dia hanya tahu kerumunan itu, bukan data, kerumunan. Banyak itu, katanya. Wah, aku banyak jamaahku. Banyak itu kan bukan data. Nah, kan gitu kan? Nah, tapi
Kitalah sebetulnya yang bertanggung jawab, karena kitalah yang mengerti apa itu fakta, apa itu data, apa itu informasi. Jadi seluruh kelas ini dan jamaah-jamaah yang setipe dengan kita, orang akademisi, sebetulnya punya tanggung jawab akademik untuk memetakan majelis taklim secara lebih rapi. Mengapa perlu? Alasan general saja. Saya curiga saja ini, karena tidak ada datanya, saya curiga atau hipotesa. Kecurigaan itu kan di dunia akademik hipotesa gitu ya. Saya curiga, jangan-jangan gitu ya, lebih banyak umat ini yang mendapat dan mematuhi bimbingan agama dari majelis taklim daripada dari madrasah formal. Katakanlah ibtidai, sanawi, aliyah, S1 gitu ya. Saya curiga itu, jangan-jangan lebih banyak umat Islam ini menerima bimbingan lalu mengamalkannya dari majelis taklim ketimbang dari sekolah formal. Sebagai sebuah argumen, marilah kita terima dulu ya, mari kita terima demikian adanya. Mudah-mudahan revisi makalah Bu Fauziah nanti terjawab ya kan. Cuma cepat kali dikirim ke tengok revisinya ya kan. Semangat kali itu. Jika itu benar, kan? Jika itu benar, maka bukankah kita sedang melakukan kesalahan yang luar biasa besar ketika kita sibuk mengurus madrasah, memperhatikan kampus, tapi kita tidak perhatikan kualitas pendidikan di majelis taklim. Kan gitu ya. Jika benar ya, lebih banyak. Kalau banyak sudah pasti benar, lebihnya saja yang saya ragu. Ya kan? Jika benar lebih banyak umat ini mengamalkan agama berdasarkan informasi yang diperoleh di pendidikan non formal majelis taklim, tapi kita abai terhadap majelis taklim, maka kita sedang bersama-sama secara kifayah melakukan kesalahan besar. Ya kan? Sekarang ini semua siswa pendidikan formal bisa diklik di data siswa nasional itu kan, NISN kalau nggak salah namanya itu kan, punya NISN. Satu persatu mahasiswa, satu persatu siswa kita itu sudah terdata. Mengapa itu perlu? Karena mereka mendapat pendidikan. Persoalannya, jika benar banyak, itu sudah pasti benar. Jika benar lebih banyak umat ini memperoleh pendidikan agama di majelis taklim daripada di lembaga pendidikan formal, tapi kita nggak punya data yang rapi mengenai itu, maka ini ada satu ruang kosong yang perlu segera menjadi perhatian kita para orang pintar ini, atau orang yang sok pintar lah, atau orang yang kepingin pintar. Yang mana lah kalian ini tak tahu loh saya ya kan? Kan gitu kan? Atau orang yang kadung sudah dianggap pintar, itu saya lah itu ya kan? Saya ini kadung dianggap pintar oleh Pak Zamiat tadi itu ya kan, luar biasa ya kan? Kadung dianggap pintar gitu ya kan? Dan kadung udah tua pula itu nggak bisa lagi mengubah menjadi betulan pintar. Jadi mungkin akan berhenti pada dianggap pintar lah. Jadilah ya kan? Jadi ada ilmu kita yang bolong loh tentang pendidikan. Jadi apakah Anda itu nanti jadi menekuni sisi apa saja dari pendidikan Islam? Anda anak jurusan pedia. Saya kan kebetulan menekuni sisi historisnya gitu kan. Kalau Anda misalnya nanti lebih pada misalnya kontennya, lebih pada manajemennya, lebih pada aspek lain dari pendidikan, tapi tetap saja majelis taklim yang merupakan fenomena luar biasa besar ini ternyata masih kurang mendapat perhatian kita. Saya tiap angkatan dari kalian anak S3 ini, saya anjurkan ada yang menulis disertasi mengenai ini. Sekarang sedang saya bimbing satu itu mengambil Kota Padang Sidempuan. Tentu Anda nggak bisa diharapkan kalau disertasi terlalu luas, nanti malah disertasinya nggak siap-siap gitu kan, banyak datanya tapi disertasinya nggak selesai. Ada namanya, kebetulan aja namanya itu Bu Fauziah juga dan Boru Nasution juga.
Ibu Fauziah Nasution juga namanya. Saya yang membimbing kebetulan sudah tahap sudah tahap pembimbingan disertasinya dengan Prof. Haidar Daulay. Nah, dia membimbing meneliti itu majelis taklim di Kota Padang Sidempuan. Ternyata di kota yang kecil saja seperti Padang Sidempuan itu banyak sekali majelis taklim itu. Ada yang tak tahu orang gitu ya kan, ada yang tak tahu orang, ada yang sudah terkenal, ada yang ustadznya ustadz selebritas gitu ya. Artinya kalau disebut di Tabaksel tahulah orang kira-kira gitu ya kan. Nah, lalu ada ustadz yang yang pemula gitu. Nah, kan gitu. Jadi dia sudah dimulainya. Nah, jadi itu berkenaan majelis taklim saya kira ya. Kemudian ulama selebritas ya. Mungkin yang lebih tepat di kalangan masyarakat lebih banyak ustadz sebetulnya, ustadz seleb. Saya sengaja ganti menjadi ulama itu supaya tajam dalam diskusi gitu ya kan. Masa kayak gitu ulama gitu ya kan. Jadi biar biar ekstrim dalam argumen. Lebih mudah dia diargumenkan. Nah, saya kira makalahnya tadi bagus ya, kontennya itu bagus. Jadi ada sekelompok orang yang saya susah untuk mengukur niat ini susah. Jadi saya tidak berani mengatakan misalnya Ustadz Maulana itu memang tujuannya supaya terkenal kan. Karena nggak pernah dibilangnya begitu. Ya kan, karena saya sejarawan tidak punya analisis yang lebih dari apa yang terjadi itu saya nggak tahu. Yang saya tahu dia siap untuk bangun tengah malam dan ceramah. Mau jam 2 pun disuruh ceramah dia mau itu. Kadang-kadang kan live orang itu kan pagi-pagi sekali, terutama kalau di bulan puasa itu kan. Iya, kalau disuruh gitu nggak mau itu, terus terang aja gitu kan, nggak mau. Saya jam-jam gitu tidak untuk ceramah kalaupun saya bangun, saya untuk mengerjakan hal yang lain di jam-jam begituan kan. Nah, tapi yang fenomena historis dia menjadi terkenal, itu saja sebetulnya. Dia menjadi terkenal, dia menjadi selebritas, dan kemudian dinikmatinya selebritas itu. Ini dia kan, dinikmatinya keterkenalan itu. Apakah lebih banyak orang misalnya yang mengenal Ustadz Maulana misalnya daripada yang mengenal Quraisy Shihab? Belum tahu. Ya kan? Kita nggak tahu. Saya kira dua-dua ini manusia yang sangat banyak yang mengenalnya. Akan tetapi apakah Quraisy Shihab menikmati keterkenalannya itu? Kok kayaknya tidak. Dia malah tidak terlalu peduli dengan itu. Ya kan? Dia tidak pernah berubah penampilannya mulai dari masih satu TV di Indonesia. Ya kan, TVRI. Pak Quraisy itu ya kayak gitu itu. Nggak pala ditambahnya serbannya hanya karena makin banyak frekuensi dia masuk TV, nggak juga berubah dia macam menjadi tampil macam anak muda gitu ya kan. Nggak, ya Quraisy Shihab. Azumardi Azra itu ya kayak gitu dari dulu gitu. Kalau dilihat itu nggak selera kita nengoknya gitu kan. Ya jelek kayak gitu ya kan. Tampilannya itu kan jelek Pak Azumardi Azra itu. Kalau ngomong juga nggak menarik kan. Azumardi Azra itu susah dinikmati omongannya. Kecuali kita memang tertarik kian dengan tema itu, baru tahan kita dengar Azumardi Azra. Kalau nggak mana, nggak menarik. Azumardi Azra nggak menarik kalau ngomong. Lebih enak tulisannya dibaca daripada dengar dia kalau ngomong. Dia ngomong itu datar aja gitu. Kalau kau tertarik lah. Kalau kau tak tertarik, nggak usah kau dengarkan. Kira-kira gitu di balik itu. Psikologinya kan kayak gitu dia. Jadi tidak ada upaya mengemas sesuatu itu sehingga seleb dia, sehingga populer dia, sehingga masyhur dia. Kan gitu ya. Jadi syuhrah atau kemasyhuran selebritas itu tidak menjadi variabel penting. Gitu membahasakannya Pak Solihin ya, kalau bahasa sejarahnya gitu. Keterkenalan itu tidak menjadi variabel atau faktor penting bagi orang-orang macam Quraisy Shihab, Komarudin Hidayat, Azumardi Azra, Nasaruddin Umar, dan beberapa yang lainnya.
Tetapi bagi orang semacam, nah beberapa nama yang sudah Anda sebut tadi, popularitas itu menjadi variabel penting. Jangan bilang tujuan atau niat, mana terukur kita itu ya kan? Nah, buktinya penting apa? Buktinya penting dia mau menggunakan baju apapun yang disuruh pakai oleh oleh produser ya, produsen namanya itu atau apa namanya? promotor dari acara itu. Gitu kan? Mungkin kalau disuruh pakai kupiah yang mereknya merek roti pun dia mau itu kalau apa. Walaupun belum ada yang kayak gitu ya kan. Saya mengenal baik 1-2 orang di Kota Medan ini yang berhenti jadi penceramah di TVRI hanya gara-gara omongannya dipotong sembarangan untuk jualan kain sarung atau jualan kue hari raya gitu kan. Nah, saya kenal 2 lagi, saya salah satunya. Saya bilang saya bicara agama, Anda nggak boleh memotong pembicaraan saya bilang gitu. Jadi pecat jadi penceramah di TVRI. Ya no problem. Saya contohnya gitu satu ya kan, Anda bisa lihat macam mana orang gitu. Saya contohnya, saya nggak mau saya bilang. Nah, bukan tidak boleh saya bilang, kalian boleh, tapi jangan kalian yang memotong. Ini kan suka-suka dia. Kita nggak habis kalimat kita, lalu tiba-tiba setelah yang lewat ini katanya gitu kan. Nah, bahasa kita, kalimat kita tentang ajaran agama itu dipotongnya. Lalu kalau itu menjadi kesalahpahaman di masyarakat lalu diamalkan, lalu siapa nanti yang bertanggung jawab itu? Iya kan? Menteri Informasi, Direktur TVRI, produser acara, Ustadz atau siapa? Nah, kan gitu kan? Saya tahu itu beberapa sekurang-kurangnya 2 yang pasti betul saya tahu tidak mau lagi ceramah di TV kalau diselang. Itu. Pak Kures juga itu cenderung dia memilih ngomong 3 menit saja. Jadi kalau orang mau jualan apa, ya boleh sebelumnya, boleh sesudahnya gitu kan. Tapi cakap dia itu cenderung dia tidak mau dipotong. Kalau soal dia bicara di belakangnya ada gambar sarung mangga misalnya atau apa gitu, kayaknya masih ditolerir gitu kan. Tapi kadang-kadang kita kan di tengah kalimat itu tiba-tiba saja diberhentikan. Lalu kemudian dia, itulah yang tadi bahasa kerennya itu disebut dengan komodifikasi kan. Dijadikan komoditas, ya, dijadikan komoditas agama itu. Barukah ini dalam konteks medianya baru ya, dalam konteks medianya yakni ada TV, ada medsos yang macam-macam namanya itu, tentu saja ini baru. Perilaku itu sendiri, kecenderungan itu sendiri itu tidak baru. Di Al-Qur'an pun sudah ada peringatan tentang itu. Bahwa akan ada orang yang memperjualbelikan agama. Alladzina yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Dijual ayat-ayat Allah itu harganya murah pula lagi itu. Ya kan? Ada yang murah, ada yang murahan. Itu kan berdekatan itu tapi lain level gitu ya. Ada yang murah, ada yang murahan. Itu. Tapi kecenderungan itu sendiri nggak baru gitu loh. Tapi fenomena historisnya di zaman dulu tidak ada TV misalnya ya, tidak ada koran, tidak ada medsos, tidak ada media-media informasi yang baru ini. Jadi fenomena historisnya di satu sisi baru, kecenderungan itu sendiri sebetulnya tidaklah baru. Artinya dari zaman dahulu pun itu ada orang yang menggunakan agama untuk cari makan gitu. Cuman fenomena itu beranak pinak menjadi luar biasa cepat berkat temuan-temuan temuan teknologi informasi, ya kan? Karena itu yang sudah dijelaskan tadi Pak Solihin, batas jarak menjadi tak relevan, ya kan? Kita tidak perlu ke Bandung untuk jumpa Mama Dede gitu kan? Anda nggak perlu ke Makassar untuk jumpa Ustadz Maulana kan kira-kira gitu ya. Anda juga tidak perlu menengok dia hari ini. Anda masih tetap bisa menengok Mama Dede 6 bulan yang lalu di YouTube pada hari ini. Kan gitu ya. Jadi waktu pun menjadi sangat sangat fleksibel. Nah, di zaman dulu ketika belum ada teknologi rekaman, ya kita kan kalau kelewatan ceramah Ustadz ya lewatlah dia kan gitu kan. Tak kebagian lagi kita itu. Kalau jauh kita ya tak terjangkau kita gitu. Nah, sekarang ini
jarak bisa bisa dijembatani. Sekarang ini waktu pun bisa dijembatani. Saya kira persoalannya itu adalah secara tradisi secara tradisi dan kecenderungan substansi ajaran agama. Agama itu kan mengistimewakan jalan sunyi sebetulnya. Agama itu sebetulnya lebih cenderung mengajarkan keheningan daripada keriuhan. Ya kan? Itu mengapa sholat tengah malam itu punya nilai sendiri. Ya kan? Itu mengapa orang bersedekah memasukkan uang 2.000 perak ke kotak amal hari Jumat itu, dipegangnya uangnya pakai tangan kanan, ditutupnya lagi pakai tangan kiri, biar jangan nampak awak gitu kan. Kalau saya berarti dia cuma ngasih 2.000 itu, saya pikir makanya nggak ditunjukkan gitu kan. Saya curiga kalau 50.000 itu nggak ditutupinya gitu ya kan. Tapi bukan itu persoalannya. Intinya itu adalah agama itu adalah jalan sunyi. Lebih mengutamakan keheningan daripada keriuhan. Ya kan? Nanti ada syiar. Dan syiar itu pada umumnya tidak dilekatkan pada ibadah murni. Ya kan? Syiar itu pada umumnya tidak dilekatkan pada ibadah murni. Tapi dia cenderung pada pada penguatan relasi personal kita dengan Tuhan. Tapi kemudian muncullah cerita baru di dunia modern ini, cerita pop. Pop itu apa? Populer ya. Populer itu artinya penduduk ya. Ini orang banyak. Jadi populer itu diketahui oleh orang banyak. Nah, budaya pop itu dulu dirumuskan oleh para antropolog di Amerika di awal-awal pertengahan 1800-an gitu ya. Yakni ketika ada upaya orang mempopulerkan secara sengaja sesuatu, apapun itu. Ya kan? Jadi kalau dulu, kalau mobil sengaja diiklankan, atau sabun wangi sengaja diiklankan, atau minyak wangi sengaja diiklankan, itu kan sudah lama lah itu ya kan. Sekarang itu budaya popularisasi itu kemudian menyentuh agama. Ya kan? Menyentuh agama. Jadi siapa tadi yang cerita tentang ulama yang tawadu? Ya kan? Itu kan cerita lama itu. Apa itu tawadu? Tawadu itu Anda tidak meninggikan tidak meninggikan diri Anda. Malah Anda merendah gitu kan? Merendah dalam arti positif di situ. Tetapi ketika budaya pop ini melanda mayoritas dari umat ini, orang tawaduk itu menjadi secara sosiologis ya, kita nggak cerita di mata Tuhan gitu. Secara sosiologis, orang tawaduk itu orang yang kalah, orang yang bodoh di dalam zaman sekarang ini. Itu makanya kita semua rata-rata berlomba-lomba untuk tidak tawaduk. Mana pula ada kita ini yang tawaduk lagi? Ya, mana ada yang tawaduk? Tidak hanya terorganisir. Solihin tadi cerita ada TV, ada perusahaan, ada gadget-gadget, itu ya, ada program-program khusus. Secara personal pun kita ini sudah tergiring untuk kemudian tidak tawaduk. Kawan mau pergi umroh, ya kan? Nah ini nggak bisa umroh sih karena pandemi ya. Masih di Kuala Namu sudah selfie dia, ya kan? Selfie dia, foto dia di bandara. Di bandara Kuala Namu, katanya kan, persiapan mau boarding, mau umroh, kan? Disebutnya lagi nama pesawat, gitu kan? Saudi Air, Medan Madinah, katanya. Ditulisnya lagi nomor penerbangan, gitu kan? Coba itu. Lupa dia ketika foto dia di belakangnya tanda toilet gitu kan, toilet menuju ke sana gitu ya kan. Saking sornya yang selfie itu gitu kan. Kawan saya itu, kalau kawan Muhammad Syafi'i tidak tahu lah ya kan. Kawan saya begitu. Nah, apa yang terjadi di sini?
Ini bertentangan sepenuhnya dengan tadi upaya kita tidak menyiar-nyiarkan kalau kita berkebetulan punya peluang beribadah gitu kan. Kan tidak kita umumkan ibadah. Dan patron lama memahami agama itu begitu. Sembunyikanlah ibadahmu. Iya kan, sembunyikan ibadahmu. Jangan kau cerita-ceritakan. Itu ya nasihat guru-guru awak dulu. Awak sekarang ini dan kawan-kawan awak sekarang ini, lebih-lebih lagi murid-murid awak, itu masih mendaftar lagi sudah sudah dilaporkannya di Facebook gitu kan. Membayar cicilan pertama untuk haji, entah tahun berapa katanya gitu kan. Nah, tahu orang sekampung itu bahwa dia gilirannya 20 tahun lagi karena daftarnya di Medan ya kan, 20 tahun lagi. Itu sudah diberitahu gitu. Nah, bagaimana itu? Nanti sampai di Makkah, sampai di Madinah, turun di bandara ya, foto lagi. Alhamdulillah sudah sampai di Masjid Nabawi. Gitu ya. Ini gimana ceritanya? Itu kita beralih menjadi manusia-manusia yang kayak gitu ya kan? Nggak tahu lah. Tapi begitulah realitasnya. Kajian historisnya kita harus paham bahwa umat ini sedang berubah. Itu saja. Kalau itu nanti dalam kajian nilai keagamaan baik, ayo kita dorong rame-rame supaya makin banyak orang selfie sambil sembahyang. Kalau sambil sembahyang belum ya? Belum. Sudah pernah Pak Solihin lihat orang sambil sholat selfie? Belum ya? Saya kok belum itu. Tapi saya kira nggak lama lagi itu. Saya khawatir nggak lama lagi itu akan ada. Kalau orang selfie sambil apa namanya itu, Safa Marwah itu sa'i. Ya, ada banyak sih, Pak. Saya sudah punya saya sudah punya arsipnya gitu. Saya yang gitu-gitu yang unik-unik saya arsip itu Pak Bakhtiar ya kan. Karena saya yakin itu nanti menjelaskan sesuatu. Sekarang dia bagian dari hidup kita, hidup keseharian kita. Tapi suatu saat nanti itu akan membantu menjelaskan kenapa cucu kita jadi kayak gini. Saya sudah lihat, tapi kalau sambil rukuk misalnya selfie dia itu kok memang belum ada. Saya pun sejauh ini belum ketemu. Tapi saya khawatir ntar lagi ada itu ya kan. Kalau nanti kalian duluan dapat di-share ke saya berkepentingan dengan itu karena itu bagian dari sejarah sosial Islam ya. Nah, kalau hal itu kita laga dengan kecenderungan substantif, kan ini ya kecenderungan substantif agama kita, maka kita akan kena pada tiga tataran konsep. Satu, arsip. Nggak ada pula yang salah kalau orang mau mengarsipkan dirinya pergi umroh kan. Saya kira itu tidak ada masalah di situ gitu kan. Tapi kearsipnya diseraknya di Facebook, ini persoalan lain. Yang kedua, syiar. Kadang-kadang kawan-kawan yang pintar-pintar, anak-anak pesantren itu ada dalilnya katanya. Ada dalilnya selfie lalu di-share di Facebook, di grup WA gitu. Dalilnya apa katanya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau Anda dapat nikmat, ceritakanlah. Wah, pun kau jadinya Al-Quran dibacanya gitu kan. Tapi kalau kita cek pelan-pelan, ibadah itu bukan objek syiar sebetulnya. Ibadah itu bukan objek syiar. Ibadah itu vertikal. Karena satu-satunya nilai yang akan berlaku nanti adalah nilai ibadahnya kan, nilai vertikalnya. Bahasa teknisnya nilai keikhlasannya. Maka persoalan dengan syiar ini adalah apakah syiar itu menggerogoti dimensi keikhlasan dari ibadah kita itu atau tidak? Kan itu kan? Saya pernah juga dengar ceramah Ustadz Kondang siapa ya? Saya lupa, tapi antara Das'ad dengan Uwas lah gitu kan? Tentang perilaku orang yang katanya bangun tengah malam gitu ya kan? Bangun pukul 2, pukul 3. Alhamdulillah sudah bangun mau tahajud. Ayo kawan-kawan kita tahajud di WA group gitu kan? Itu dibahasnya itu. Ini sebetulnya dia sungguh mau mengajak atau hanya memberitahu aku ini orang soleh sudah mau tahajud pukul 2.30 gitu. Wallahu a'lam. Itu mana lah tahu kita kan. Karena saya sejarawan di kelas ini, tidak mau saya membahas itu lebih jauh.
niat orang bisa 1001 dan itu ndak urusan saya. Kan gitu kan? Nah, tak urusan saya lah itu. Nah, kemudian tadi ada satu arsip. Saya kira itu nggak ada masalah. Syiar itu baik, tapi itu harus dibarengi dengan, nah inilah dia namanya, menganalisis secara berimbang. Anda boleh membahas konsep syiar, tapi Anda juga jangan lupa konsep pengimbangnya, yakni konsep ikhlas. Kan gitu ya kan? Lalu satu lagi ria. Jadi hati-hati kalian gitu ya. Ini sekali lagi bukan kajian historisnya. Kalau historisnya yang tahu kita, pada detik sekian, jam sekian, tanggal sekian, si A mengupload foto dia di Masjid Nabawi, hanya itu sejarahnya. Tapi karena ini tentang agama, dimensi analisis keagamaannya sekurang-kurangnya melibatkan itu. Kan melibatkan itu. Pengarsipan, syiar, lalu kemudian ria. Di mana kau berada di antara tiga konsep itu? Berhati-hatilah, ya kan? Ada juga kawan-kawan, ulang tahun anakku yang ketiga, mengundang anak yatim untuk makan bersama di rumah, dipoto, divideokan, di-share ke sana kemari. Sama saja ceritanya kan? Sama saja ceritanya. Nah, Ustadz yang saya lupa, tapi antara Dasar dengan UAS itulah bilang, sekali kau lepas sesuatu kepada publik, dia bilang, maka status keagamaan dari apa yang kau lepas itu tidak lagi kau tentukan sendiri bersama Tuhan, tetapi juga turut ditentukan oleh semua yang melihat atau membacanya. Jadi kalau ada orang, iyalah dia orang kaya, ini ngejek akunya nih, katanya menengok awak yang mau umroh itu jadi pertimbangan pula di mata malaikat, kata Ustadz tuh. Ayo, kan gitu kan? Maka jadi hati-hati gitu kan. Alah, bagi aku dia itu cuma membangga-banggakan diri, padahal nggak pun di fotonya tahu nyawa dia umroh tiap 2 bulan lah, katanya pula. Iyalah dia pula kaya dia katanya gitu. Kecil hati kawan gara-gara awak pergi umroh, kawan sakit hati gitu kan. Nah, lalu bagaimana lah ceritanya itu? Tapi itulah fenomena fenomena historisnya. Komodifikasi itu itu harus berhati-hatilah. Suatu saat Ustadz ini ceramah, tema ceramahnya itu ikhlas. Tema ceramahnya ikhlas. Pokoknya ikhlas itu setinggi-tinggi, termasuk setinggi-tinggi nilai lah dalam Islam gitu kan. Habis ceramah dia disalamkan amplopnya, diterimanya juga gitu. Habis ceramah dia, temanya ikhlas, lalu disalamkan nazir masjid amplop, dibawanya juga pulang gitu kan. Ini macam mana pula itu ya kan? Jadi bahkan ikhlas pun dijual kawan gitu loh. Apalagi kita tengok isinya, Pak. Apalagi tengok isinya. Tengok isinya malah nggak ikhlas dia. Makin tak ikhlas. Itulah makanya makanya ini sebuah saya kira sebuah fenomena yang menarik. Ini khususnya kaum laki-laki yang pakai kupiah ini. Saya curiga kalian ini khutbah ini kan. Biar kena tuh, Pak. Kalau pengajian itu satu level, khutbah Jumat itu level yang lain. Mengapa lain levelnya? Saya jelaskan sama kalian. Khutbah itu ibadah. Ya kan? Jumatan itu tidak sah kalau nggak ada khatib, kalau nggak ada khutbah. Betul kan? Kalau pengajian itu bukan ibadah. Dalam arti yang strict ya, dalam arti yang strict, pengajian itu bukan ibadah. Itu amal baik, iya, tapi bukan ibadah. Kenapa? Karena kalau ibadah itu ditentukan bentuknya, ditentukan tata laksananya, ditentukan waktunya oleh Rasulullah. Kalau amal baik, itu kapanpun kau mau. Ya kan gitu kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau khutbah Jumat Anda mau dibayar, itu komodifikasinya lebih tinggi daripada kalau Anda dibayar ceramah agama. Karena kau beribadah,
Dan ibadahmu pun kau pertaruhkan dengan 250.000 atau 500.000. Nah, ketawa si Fauzia, dia nggak kena yang ini ya kan? Dia nggak kena. Ini semua kena ini. Selamat Bu Fauzia. Yang curiga ini Pak Turham yang curiga, Pak, ya kan? Karena dia pakai kopiah, aku tengok hari ini ya kan? Enggak, ini jadi pikiran kita gitu loh. Ini harus jadi pikiran kita. Harus jadi pikiran kita. Kaum laki-laki ini. Kalau khutbah pun kau, itu bagian dari ibadah Jumat, mau menerima amplop. Berapa lama lagi baru istrimu kau jual? Ya kan? Ibadahmu pun kau jual. Khutbahnya nggak pakai rencana pula lagi, itu nggak mutu lagi gitu ya kan? Nggak mutu, nggak ada rencananya, nggak ada teksnya gitu kan? Lalu disalamkan 100.000 pun mau pula. Jadi udah menjual ayat, murah pula lagi. Paslah yang diingatkan Quran itu. Alladzina yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan lagi saya baca ujungnya. Bubar kelas ini nanti ujung ayat itu. Ngeri. Jadi saya kira berhentilah kalian jadi khutbah Jumat berbayar. Ya. Berhentilah kalian jadi khatib Jumat berbayar. Jangan kalian lakukan itu lagi. Kalau saya tidak mau cerita fikih. Fikih itu kondisional. Saya cerita etika. Saya berbicara ini landasan teorinya akhlak, bukan fikih. Kalau kalian tanya, kalian telepon Departemen Fatwa MUI, dibilangnya boleh itu. Saya tahu, karena Ketua MUI pun gitu. Tapi kalau kalian ini tidak menjadi generasi yang berbeda, terus yang mau berbeda itu kapan, siapa coba gitu. Ayo Jamiat, ya kan? Janganlah. Kalau mau cari makan, carilah. Saya sekali lagi, ini personal ya. Saya kalau ceramah dibayar itu saya mau. Kalau tak dibayar pun biasanya saya mau. Saya tak pernah tanya akan ceramah itu mau dibayar, akan dibayar berapa. Tapi kalau khutbah Jumat dibayar, saya sudah lama itu nggak mau saya itu. Kalaupun saya terima dari nazirnya itu, segera sebelum pulang itu saya masukkan ke tabung infak di masjid yang sama gitu. Karena dia kadang-kadang dia menjalankan instruksi manajemen BKM-nya. Nanti kalau tak disampaikan, dan katanya ini amanah Ustadz katanya. Tak menyampaikan amanah pun masalah pula ya kan. Jadi kadang-kadang memang harus kita terima. Tapi janganlah kau bawa itu pulang. Itu jelas-jelas kau menjual ayat. Jika terpaksa gimana Pak? Carilah masjid yang mahal. Saya dapatnya berapa? Kenapa yang mahal? Karena dalam Al-Quran itu, kalau apa adanya nas itu, yang dilarang itu menjual secara murahan, ya kan? Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mungkin kalau tsamanan katsira, jangan-jangan lain lagi gitu ya. Saya pun nggak tahu sih gitu ya. Apa itu murah, apa itu mahal, itu tergantung pasar, komodifikasi lagi kan gitu ya kan. Murah dan mahal untuk urusan Pak Zamiat itu nggak sama dengan ukuran saya. Murah dan mahal di tempat saya di Medan nggak sama dengan di tempat Pak Turham di Takengon. Mungkin di Takengon nggak ada khatib berbayar ya. Ya Pak Turham? Ada, Prof. Ada juga. Oh ada, berarti udah ketularan juga. Saya pikir nggak naik tradisi buruk itu ke gunung sana, ke tempat Pak Turham gitu. Rupanya sudah juga gitu ya. Tapi janganlah ya. Pokoknya Pak Turham hari ini saya ingatkan ya, jangan mau menerima bayaran untuk khutbah Jumat. Ya. Jadi solusinya itu jangan pernah khutbah Jumat jauh-jauh dari rumah. Nanti dibilang orang tuh pengganti pengganti transportasi katanya. Saya nggak tahu. Kalau kalian orang Medan, kalian tahu saya tinggal dekat Jalan Pancing. Tapi dulu pernah itu ada jadwal khutbah saya itu di masjid di Tasbih sana. Taman Setiabudi Indah itu kan dari ujung ke ujung kota Medan ini. Gara-garanya apa? Yang mengelola masjid itu alumni UIN, murid saya. Ya kan? Lalu dimasukkan penasehat yayasan masjidnya itu kebetulan pemilih Pak Maulana Pohan gitu kan. Jadi nggak datang kita kalau dari telepon Pak Maulana Pohan. Jadi ada 2-3 tahun itu
saya khatib lah dari ujung ke ujung gitu kan. Nah, lalu orang tuh menyalamkan lah gitu ya, menyalamkan untuk ini bukan honor ustadz katanya, pengganti transportasi, gitu kan. Tapi saya lama-lama enggak lah, saya nggak mau lagi, pokoknya saya nggak mau. Kalau ceramah di luar konteks khutbah, saya boleh diundang ke tasbih. Kalau Jumatan saya nggak mau lagi, saya bilang. Udah mungkin sekitar 5 tahun lebih itu sudah nggak mau lagi saya. Tidak mau, habis cerita gitu. Tapi kalau pengajian, kalau dianggap perlu, saya masih bersedia. Nah, itu ya saya kira ya, yang mana ini yang mau kalian tempuh itu pilihan lah ya. Sekali lagi kajian kita ini sifatnya kan kajian apa ya? Kajian sejarah ya, kajian sejarah. Apapun yang terjadi dengan komodifikasi dan ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang seleb itu, kalau konteks pilihan-pilihan tindakan, pilihan adab dan akhlak, kalian pilih aja lah antara syiar dan ria. Saya kira itu anunya, itu konseptual framework-nya itu. Kadang-kadang orang nggak punya konseptual framework untuk menilai apa yang mau diikutinya dan apa yang tidak mau diikutinya dalam beragama ini. Padahal konsep-konsep itu ada berserakan dalam ilmu agama, ada berserakan dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Seperti yang tadi itu, jangan menjual agama secara murahan. Nah, kalau Anda mau Mu'tazilah ya, kalau begitu mahal boleh, ya silakanlah gitu kan. Nah, jadi kalau gitu jangan ceramah di tempat-tempat yang masjidnya miskin. Kalau masjidnya miskin, ya kan, janganlah pula Anda pun menarik uang lagi dari situ. Cocoknya awak menyumbang lah, ya kan. Ini malah dia minta dibayari. Padahal dia status dia apa? Status dia ustadz. Ya. Ustadz itu kan lebih tinggi dari jamaah. Tapi masa dia yang ngambil uang jamaah itu dikumpul-kumpul BKM-nya uang 2.000-an yang lusu-lusu gitu ya kan. Uang 5.000-an satu-satu lah hari Jumat ketulur. Itu dikumpul-kumpul. Tega lah Pak Syafi'i mengambil itu gitu. Aduh. Oh, itu nggak anak S3 namanya itu ya kan. Kalau anak S3 janganlah, ya janganlah dari masjid cari uang. Di masjid itu ngasih uang tempatnya. Nah, itu ya, dengan ini dipatwakan kepada murid saya semua, berhenti kalian melakukan itu. Kan? Nah, ini perintah ya. Ini perintah dari Kiai. Ini, Prof. Ya. Kalau gini gimana, Prof? Prof, Istilah ulama. Nah, kalau kita ini, saya sudah hampir 2 tahun tidak lagi naik mimbar, Prof. Bukan lantaran konteks berbayar tadi, tapi lantaran saya belum mampu menempatkan diri saya dalam hal berpakaian. Artinya masih menggunakan celana li, tidak pakai sorban. Nah, gara-gara itu saya membatasi, Prof. Saya 2 tahun tidak lagi menjadi khatib. Saya kira itu tawaduk, tadi kata Pak Bakhtiar itu namanya ya, bagian dari tawaduk. Saya kira kita bisa berdebat lah ya soal jin ini ya kan. Nah, ya kan, memang kalau dalam agama itu tidak dianjurkan lah pakai celana jin. Kalaupun mau pakai celana ya celana malaikat lah, itu lebih bagus daripada celana jin ya kan gitu ya. Tapi nah itu kan apa ya? Itu daerah abu-abu saja itu kan. Apakah kalau pakai jeans itu lalu misalnya tidak soleh dibanding pakai sarung? Itu saya kira soal budaya saja ya kan. Soal itu cuman karena Anda ada dalam konteks budaya Takengon, budaya orang Gayo, itu perlu jadi pertimbangan kan gitu ya. Nah, saya kira itu bagus lah. Tapi lebih bagus lagi kalau Bapak mengubah budayanya, lalu kemudian jadi khatib lagi kemana-mana. Cuman jangan dibawa amplopnya pulang, ya kan? Saya kalau diterima boleh aja untuk menyelesaikan apa namanya ya, tata kelola masjid itu kan. Nah, supaya jangan pula orang yang ditugaskan menyalamkannya nanti nggak menunaikan amanah gitu kan. Nah, jadi Bapak kalau disalamkannya terima aja, salamkan balik kan gitu kan. Nah, masukkan aja ke tabungan infak kita Pak gitu ya kan. Nah, itu baru nanti kok ditanya orang kenapa Ustaz ini nggak mau lagi. Bapak bilanglah pula, ini saya terima ajaran dari Kiai Haji Hasan Asy'ari gitu ya kan.
biar jadi selebriti pula saya nanti di Takengon gitu ya kan. Oke, baik ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pekan depan kita akan tampil dengan makalah sekolah Islam unggulan ya, dengan pemakalah Pak Zamiat Subari. Saya tadi hitung-hitung kita punya 5 makalah dan masa kuliah kita persis 5 pekan lagi. Jadi diingatkan kepada yang belum maju ini, jangan sampai ada yang macet ya. Satu aja macet nanti kita akan bermasalah gitu. Nanti akan paksa kita ke kuliah di luar di luar kalender akademik yang sebetulnya itu sudah direvisi kan. Nah, jadi ini diingatkan lah ya, Zamiat, Eka, Nun Zairina, Pak Bahtiar dan Pak Zulfahmi Hasibuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Hasan Asari MA yang sudah memberikan wawasan pengetahuan ilmu di bidang sejarah sosial pendidikan Islam, bahkan masuk kepada ranah tentang fikih dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa. Tentunya sangat menarik cerita hari ini. Agama itu jalan yang sunyi, dan tentunya popularitas dakwah itu mungkin satu sisi orang beranggapan pengarsipan, syiar, riya, tapi tentunya itu tinggal kita bagaimana menyikapi perihal soal di dalam kehidupan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Kita akhiri perkuliahan ini dengan lapas Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.